Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar aturan rantai. Sebelumnya, notasi turunan dari aturan rantai ini yaitu DXY, yaitu turunan Y terhadap X. Nah, aturan rantai digunakan untuk menurunkan fungsi yang bentuk fungsinya yaitu fungsi komposit atau fungsi komposisi, yaitu Y sama dengan F bundaran G X itu sama dengan F GX, ya kan? Nah, turunannya yaitu Y aksen sama dengan F aksen GX. Nah, selanjutnya bagaimanakah konsepnya? Nah, pertama kita misalkan ya kita punya Y itu sama dengan FU dan U sama dengan GX. Nah, dari sini kita peroleh fungsi komposisi yaitu Y sama dengan F U-nya yaitu GX, ya kan? Nah, itu sama dengan F bundaran GX, ya kan? Kemudian jika kita lihat G di sini ya, G terdiferensialkan di X. Nah, maka kalau kita tulis jika G terdiferensialkan di X. Nah, kemudian jika F terdiferensialkan di U. Nah, F terdiferensialkan di U. Maka kita lihat F bundaran GX-nya yaitu di sini dia terdiferensialkan di X. Nah, F bundaran GX, maka F bundaran G terdiferensialkan di X. Maka kalau kita tulis, maka F bundaran G terdiferensialkan di X, ya kan? Dan kemudian F bundaran G aksen X, ya kan? Itu sama dengan F bundaran G aksen X. Nah, kita lihat yang ini F bundaran G X itu sama dengan kita lihat yang di sininya yaitu yang ini kan F GX, ya kan? Maka F duluan. Maka tadi F terdiferensialkan di U. Maka F aksen tadi F-nya U, ya kan? U-nya yaitu sama dengan GX. Maka F aksen GX, maka kita tulis F aksen GX. Kemudian F-nya sudah, kemudian GX-nya. GX, nah G terdiferensialkan di X. Maka G ini kita lihat G terdiferensialkan di X, maka G aksen X, ya kan? G aksen X. Nah, sehingga dengan menggunakan notasi dari turunan aturan rantai ini yaitu DXY, maka kita buat F bundaran G aksen X itu sama dengan D X Y, ya kan? Artinya F bundaran G X, nah ini kan artinya ini sama dengan Y. Karena dia turunan, dia terhadap X, maka turunan Y terhadap X.
sama dengan F aksen GX. Nah, ini adalah turunan ya, turunan Y juga kan F GX. Nah, ini kan turunannya yang F aksennya. FGX, FGX itu kan Y, maka turunan Y. Nah, terhadap Y-nya itu kan sama dengan FU, ya kan, terhadap U. Dikali G aksen X, yaitu turunan dari G aksen itu kan GX, itu kan sama dengan U, ya kan, berarti turunan U terhadap X-nya, X. Nah, maka kita peroleh rumusnya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soalnya. Jika Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dipangkatkan 60, cari DXY. Nah, artinya ini merupakan turunan turunan yang menggunakan aturan rantai. Nah, maka kita coba selesaikan. Pertama, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita ragu, misalkan, nah kalau di sini sudah diberikan notasi dari turunan dari aturan rantai. Maka kalau kita tidak diberikan notasinya seperti ini, ya kita juga bisa memastikan ini kita menggunakan aturan rantai. Karena kenapa? Karena Y ini sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dipangkatkan 60. Nah, ini kalau kita turunkan dengan aturan pencarian turunan biasa, maka pastilah akan sangat sulit ya, karena pangkatnya yaitu 60, kecuali pangkatnya itu misalnya pangkat 2 rendah. Nah, itu bisa kita jabarkan. Misalkan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 pangkat 2. Ini kan kalau kita jabarkan menjadi 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dikali 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Ya kan, kita kalikan ke dalam. Nah, tetapi kalau sudah pangkatnya tinggi, yaitu ini pangkat 60 ya, pangkatnya besar sekali, maka pastilah ini menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai tadi yaitu digunakan untuk menurunkan fungsi yang bentuk fungsinya yaitu fungsi komposit atau fungsi komposisi, yang mana fungsi komposisi itu ada dua fungsi di dalamnya, di dalam Y ini ada fx ya, yang tadi kita pahami, ada GX. Nah, karena kita sudah memakai notasi dari aturan rantai, yaitu ini ya. Nah, yaitu DX Y atau turunan Y terhadap X itu sama dengan DU Y dikali DXU, ya kan? Nah, maka di sini pastilah ada Y ya dan ada U, ya kan? Nah, maka kita memikirkan itu yang mana Y-nya, yang mana U-nya. Sudah jelas Y-nya itu sudah ada ini. Ya, Y ya sama dengan, nah U-nya ya, U-nya tadi kan diturunkan terhadap X, ya kan? Nah, di sini. Maka yang sebagai U yang ada variabel X-nya, yaitu yang di dalam kurung. Maka ini yang sebagai U. Maka Y sama dengan U pangkat 60. Kemudian U-nya itu sendiri sama dengan 2X kuadrat
dikurang 4x ditambah 1. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan rumus dxy ini. Maka dxy atau turunan y terhadap x yaitu sama dengan duy ya dikali dxu. Jadi kita tidak perlu menghafalnya. Kita hanya melihat ada y, ada u. Maka yang pertama kita turunkan y terhadap u. Kemudian kita kali ya turunkan u terhadap x gitu. Nah, sama dengan ya. Maka duy yaitu turunan y terhadap u, di sini u pangkat 60, maka turunannya yaitu 60. U-nya, pangkatnya yaitu kurang 1 ya kan, pangkat 59. Dikali dxu, maka turunan u terhadap x, maka kita turunkan nih 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka turunannya 2x kuadrat yaitu 2 kali 2 yaitu sama dengan 4x, pangkatnya dikurang 1, tinggal 1 ya kan. Dikurangan turunan dari negatif 4x, yaitu 4. Sehingga kita peroleh 60 dikali u kita ganti dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka kita peroleh 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Itu pangkat 59. Nih. Dikali 4x dikurang 4. Maka kalau kita buka kurungnya ya 60 dikali 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 pangkat 59 dikali 4x dikurang 4. Nah, sehingga kita peroleh turunannya atau turunan y terhadap x-nya yaitu ini. Soal selanjutnya. Jika y sama dengan 1 per 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8 pangkat 9. Cari dxy, turunan y terhadap x. Nah, kita masih menggunakan aturan rantai, yaitu sama seperti cara yang pertama, yaitu kita pikirkan u-nya berapa. Nah, y-nya adalah sama dengan, nah, u-nya di sini kita lihat, karena u diturunkan terhadap x, maka tentulah u-nya yang ada variabel x-nya, yaitu yang di dalam kurung sini, yaitu 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8. Maka u-nya adalah ini. Nah, maka kita buat y sama dengan 1 per u pangkat 9 ya kan. Dan u-nya itu sama dengan 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8. Kemudian, nah, kita turunkan y terhadap x, maka turunan dxy itu sama dengan, kita lihat di sini y ya kan, d u, nah y-nya diturunkan terhadap u, maka duy dikali yang ini d u-nya diturunkan terhadap x, dx u. Sehingga kita peroleh duy, nah ini kan 1 per u pangkat 9, itu sama artinya dengan u pangkat negatif 9 ya kan. Nah, maka u pangkat negatif 9 turunannya yaitu negatif 9 dikali u pangkat negatif 9 dikurang 1 yaitu negatif 10. Dikali turunan u terhadap x, maka ini kita turunkan, ini 3x pangkat 4, 4 kali 3 yaitu 12, x, 4 dikurang 1 yaitu pangkat 3, ditambah, ini turunan x yaitu 1. Sama dengan, nah,
kita ganti U-nya. Nah, ini negatif 9 dikali 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8 pangkat negatif 10, ya kan? Dikali 12 x pangkat 3 ditambah 1, ya kan? Nah, maka kita peroleh, nah ini artinya pangkat, ya, yang dalam kurung sini pangkat negatif 10. Maka kita bisa rubah menjadi negatif 9 per 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8 pangkat 10, ya kan? Dikali dengan 12x pangkat 3 ditambah 1. Sehingga kita peroleh, nah ini kita kali ke sini, negatif 9 dikali 12x pangkat 3 ditambah 1 per 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8 pangkat 10. Sama dengan, kita kalikan ke dalam negatif 9-nya. Negatif 9 kali 12x pangkat 3 yaitu negatif 108x pangkat 3. Negatif 9 kali positif 1, negatif 9 per 3x pangkat 4 ditambah x dikurang 8 pangkat 10. Oke, kita peroleh turunan atau dx y, turunan y terhadap x-nya. Soal selanjutnya, jika y sama dengan sin x pangkat 3 dikurang 3x, nah kita cari dxy. Nah, sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu nah kita buat itu y sama dengan, nah u, kita memikirkan u di sini. Nah, u itu diturunkan terhadap x, maka yang ada variabel x-nya yaitu yang di dalam kurung ini, maka y itu sama dengan sin u. Dan u itu sendiri sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x. Nah, maka dxy itu sama dengan duy, ya yang ini, kemudian dikali dxu sama dengan duy. Nah, ini turunan dari sin u yaitu cos u dikali dxu, yaitu di sini u-nya x pangkat 3 dikurang 3x, maka kita turunkan x pangkat 3 yaitu 3x 3 dikurang 1 ya 2 pangkat 2 dikurang 3, ya kan? Maka kita peroleh cos u-nya yaitu x pangkat 3 dikurang 3x. Ya, nah dikali dengan 3x kuadrat dikurang 3. Nah, maka kita peroleh dxy-nya ini sama dengan ini.